Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya, Ervin Trisworo, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Berikut ini adalah aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ervin Trisworo, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Kali ini akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya akan menjadi coaching dalam observasi supervisi akademik. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Zuli Setianisi. Saat ini saya mengajar di SDN Mentek 02 Pagi. Saya mengajar di kelas 1B. Terima kasih. Baik, di dalam observasi supervisi akademik ada 3 tahapan penting. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah pasca-observasi. Yang pertama, di dalam pra-observasi mempunyai tujuan penting, yaitu mempersiapkan guru kita di dalam perangkat-perangkat yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran yang akan dimaksimalkan, kemudian strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan bagaimana memaksimalkan potensi murid yang ada di dalam kelas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Zuli. Apa kabar nih hari ini? Ya, aktivitasnya sedang apa nih, sibuk apa? Seperti biasa sih Pak, masih kerja, koreksi. Oke, boleh ya ngobrol sedikit ya, karena rencana kita akan melakukan observasi nih. Jadi sebelum itu ada tahapan yang namanya pra-observasi. Jadi kita boleh ya ngobrol sedikit tentang bagaimana Bu Suli akan mempersiapkan pembelajaran nantinya terkait dengan persiapan itu. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, boleh ya? Boleh. Oke. Siap. Yang pertama, apa saja yang dipersiapkan Bu Zuli untuk mempersiapkan pembelajaran di kelas 1B nantinya? Yang pertama pastinya saya harus mengenal karakter siswa saya dulu ya Pak, untuk menentukan kira-kira strategi apa yang cocok untuk membuat RPP-nya. Iya. Ya, kemudian setelah itu, setelah saya mengenal karakter siswa, saya untuk mempersiapkan bahan-bahan apa yang saya gunakan untuk proses pembelajaran nanti, kemudian alat peraga apa yang akan saya gunakan. Setelah itu pastinya juga membuat RPP-nya ya Pak. Iya, betul. Terus lagi ya. Kemudian mempersiapkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan saya berikan kepada murid saya supaya kelas itu tidak terkesan adem sunyi. Iya, pasif gitu ya. Iya, supaya muridnya juga bisa berinteraksi dengan kita. Nah, kalau boleh tahu kondisi di kelas Bu Zuli itu dari keberagaman muridnya, artinya potensi muridnya ya, profilnya bagaimana sih? Kalau tahun ini kebetulan anak-anaknya tuh lebih nice ya Pak. Iya, alhamdulillah ya. Iya, kalau tahun lalu itu saya sempat dapat satu kelas itu ada 5 siswa inklusinya. Tahun ini alhamdulillah mereka secara perilaku baik, kemudian anaknya aktif, dan kebanyakan dari 32 siswa itu siswanya lebih senang kepada aktivitas yang bergerak gitu Pak. Yang motorik gitu. Sudah pernah dilakukan tes diagnostik sebelumnya? Waktu pas awal MPLS. Iya. Artinya kecenderungan mana yang kinestetik itu sudah diketahui ya, atau auditori gitu ya. Visual. Oke, terkait dengan pembelajaran nanti,
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa gitu? Kebetulan kali ini saya mau mengajarkan mata pelajaran seni rupa. Nah, tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu satu, anak-anak bisa mengidentifikasi warna primer dan warna sekunder. Melalui nanti kita akan ada percobaan. Seru gitu ya? Iya. Karena kalau kayak gitu jadi kayak tertantang ya Pak. Betul. Terus jadi kayak lebih anak-anaknya lebih aktif aja. Tapi sebelumnya sudah ada aktivitas yang lain selain, atau ini baru pertama kali untuk aktivitas seni rupa itu? Kalau untuk yang warna ini Pertama, oke. Kemudian kira-kira dari segi mana Bu Zuli itu akan memaksimalkan potensi murid terkait dengan bidang seni rupa ini? di potensi pengetahuan dan keterampilannya. Ada pengetahuan, ada keterampilan gitu ya. Dari segi pengetahuannya, Anak-anak bisa mengenal warna-warna dasar itu apa saja. Kemudian mereka mengetahui warna-warna yang ada di kelas ini, di lingkungannya. Kemudian dari warna-warna primer itu bisa melakukan pencampuran warna dan mereka mengetahui warna yang dihasilkan dari warna primer itu apa sih, warna apa saja. Kemudian mereka bisa menggunakan warna-warna tersebut itu untuk apa ya, misalkan lebih sesuai gitu Pak. Misalkan warna daun, mereka bisa melihat kan dari sekeliling itu daun itu warnanya apa, kecenderungannya hijau misalnya ya. Terus kalau daun busuk kadang kita suka nggak ini ya Pak, kok warnanya coklat sih Nak gitu. Ketika kita tanya alasannya kenapa, iya bukan daunnya berbusuk gitu. Kritis juga ya. Betul. Kemudian untuk mengarah ke sana, kira-kira strategi pembelajaran apa yang diterapkan nanti di kelas? Strategi yang akan saya gunakan, mungkin nanti kita menggunakan strategi pendekatan metode pembelajarannya inquiry. Jadi menemukan dengan cara mereka mencoba sendiri Pak. Terus di awalnya biasa kalau satu itu pasti diawali dengan bernyanyi. Jadi kita anak diajak fun dulu, mereka udah asik nyanyi-nyanyi, bergerak. Nanti saya akan putarkan video yang berhubungan dengan warna. Nah, setelah mereka akan mengetahui kan, warna dasar itu apa sih, warna yang termasuk warna dasar itu apa aja, kemudian termasuk warna dari warna dasar itu bisa menghasilkan warna campuran apa saja, gitu dari video yang sudah kita putarkan. Nah, nanti baru mereka praktek. Nanti akan saya siapkan 3 gelas yang sudah terisi dengan warna primer. Nah, setelah itu nanti ada 3 gelas kosong yang mereka bisa mencampurkan warna-warna primer tersebut. Nah, kira-kira dapat warna baru apa nih? Saya belum masuk ke kelas ibu aja sudah membayangkan keseruannya. Kira-kira nanti boleh ya saya ikut observasi ke kelas gitu ya? Karena selama ini selalu ngajar kelas 6 ya. Jadi nggak tahu perubahannya ngajar di kelas 1 tuh kayak apa. Betul. Nanti kita coba lihat di kelas Bu Zuli. Asal jangan kapok ya Pak. Terakhir Bu, untuk kelas ibu ini yang terkait dengan tadi pencampuran warna, mengenal warna dasar dan sebagainya, asesmen apa yang cocok untuk kelas ibu nanti? Asesmennya insya Allah nanti rencananya sih ada 2 ya Pak. Asesmennya dari pengetahuan sama keterampilan. Nah, dari keterampilan nanti ada beberapa, saya akan membuat rubrik yang sudah ada kriterianya, indikatornya seperti apa saja sudah ada. Kemudian kalau untuk pengetahuannya nanti mungkin sama kayak pada proses pencampurannya, tapi itu dalam bentuk LKPD. Iya, LKPD. Iya. Saya kira cukup nih untuk awal kita mengetahui bagaimana proses persiapan Ibu Zuli dalam mengajar. Saya bisa dipastikan nanti akan seru banget nih kelasnya, luar biasa. Dari cerita awal saja udah kebayang nih. Mudah-mudahan nanti sukses ya dalam pembelajaran di kelas. Nah, kita nanti ketemu lagi saat observasi. Persiapannya sudah cukup bagus, saya lihat luar biasa. Mudah-mudahan sukses, anak-anak juga nanti potensi-potensi bisa tumbuh di sana, kebutuhan belajar anak tercapai semua, insya Allah. Terima kasih banyak Bu Zuli atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, yuk sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Kalau sudah siap, tunjukkan siapnya bagaimana coba. Tangan ke atas, Menggapai bintang. tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Siapa hari ini yang pimpin doa? Nomor absen kemarin terakhir 26 Gibran ya? Gibran bukunya tutup dulu yuk sayang, yuk kan kita mau berdoa dulu ya. Berarti sekarang nomor absen 27 yuk Kafi ya? Yuk Kafi yuk. Kafi pimpin doa dulu. Udah siap Kafi? Siap ya, suaranya yang keras ya supaya teman-temannya terdengar ya. Yuk. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa hari yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesnya taruh dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kafi. Sudah baik sekali memimpinnya. Suaranya terdengar jelas? Terdengar ya. Alhamdulillah teman-teman juga berdoanya bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita coba deh cek dulu teman di sebelah kita ada tidak yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Rey. Ya, Rey hari ini izin sakit. Tadi mamahnya WA Bu Zuli, katanya Rey hari ini demam. Kita doakan semoga Rey lekas sembuh. Jadi hari Senin nanti Rey bisa belajar lagi bersama kita di kelas 1B. Anak-anak yang hadir di saat ini di kelas sehat? Sehat. Naila sehat? Sehat. Semangat ya, walaupun di luar cuacanya hujan, dingin, tapi semoga anak-anak di kelas 1B tetap semangat untuk belajar. Ada tidak yang tadi mau berangkat ke sekolah? Ih, males deh kayaknya, apalagi hujan, enakan tidur. Ada? Ada tidak? Tidak. Ah, Gibran. Kenapa Gibran? Kenapa tadi pagi? Kenapa? Gibrannya mau cerita dulu nih. Kenapa Gibran? Saya kan mau berangkat sekolah. Mama saya kan suruh mandi cepat. Ya. Tadi Gibran mau berangkat sekolah disuruh mandi cepet sama mamahnya. Tapi Gibrannya ngantuk. Kenapa ngantuk? Semalam tidurnya jam berapa Gibran? Saya jam 9. Oh jam 9. Ya, berarti kalau tidur jam 9 masih ngantuk, besok tidurnya harus lebih cepat ya. Jam berapa Naomi? Jam 8 ya. Ya, Keke jam berapa tidurnya? Jam 10. Boleh tidak tidurnya jam 10 malam? Tidak boleh ya. Ya, kenapa Naila?
ternyata ada alasannya kenapa Keke tidurnya jam 10 malam. Katanya, bukan. Katanya Keke mempersiapkan untuk lomba matematika belajar tadi ya Ke ya? Pinter. Ternyata di kelas kita ada 2 orang loh yang lulus lomba matematika, Keke sama Naomi ya. Baik, anak-anak, hari ini Bu Zuli mau mengajarkan materi tentang warna ya. Tentang warna. Ada warna primer dan warna sekunder. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Warna-warna ya, semua warna. Ada yang tahu lagu Pelangi-Pelangi nggak? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Ada yang tahu lagu Pelangi-Pelangi? Aku tahu. Bisa nggak nih kita nyanyi sama-sama? Bisa. Bu Zuli kasih musik ya. Ya, yuk. Boleh sambil bertepuk tangan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Warna yang ada di pelangi apa aja? Merah, terus kuning, hijau. Di langit apa tadi? Biru. Pinter ya, udah tahu warna-warna nih. Ya, Baya, Bu Zuli mau tanya, kerudung Bu Zuli warnanya apa ya? Hijau. Kalau baju Bu Zuli warnanya? Merah. Rok Bu Zuli? Hijau. Kelas kita warnanya apa? Biru. Kalau langit-langit di kelas kita warnanya apa? Putih. Alhamdulillah anak-anak kelas 1B semuanya sudah kenal warna ya. Nah, iya dong kata Kimora tuh. Iya dong ya. Nah, anak-anak, Bu Zuli mau membacakan sebuah cerita yang nantinya akan berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Judul ceritanya, kok anak-anak udah tahu sih? Udah tahu ya, karena kemarin Bu Zuli udah spill ya. Kalau hari ini Bu Zuli mau bacakan cerita ya. Tapi sebelum Bu Zuli bacakan ceritanya, anak-anak harus apa nih? Fokus melihat cerita yang akan Bu Zuli tayangkan. Kemudian telinganya harus apa nih? Mendengarkan dengan baik ya, supaya nanti kalau misalkan Bu Zuli tanya nih sama anak-anak, anak-anak bisa menjawab. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Ya, oke, siap ya. Apa judulnya? Campur, campur, campur. Tapi bukan es campur ya. Siapa yang suka es campur? Iya, kalau yang ini campur-campurnya adalah warna, bukan buah-buahan. Sebelum kita baca ceritanya, kita baca dulu nih ya. Ringkasan ceritanya. Jadi, ringkasan ceritanya itu ada para dino yang akan meluncur ke dunia tanpa warna. Jadi dunianya itu tidak ada warna. Nah, si dino ini akan membawa 3 warna cat air, ya, masing-masing berwarna merah, kuning, dan biru, ya. Nah, Bu Zuli tanya, warna merah, kuning, biru ada 3. Dari ketiga warna tersebut, warna kesukaan anak-anak? Faik, coba Bu Zuli tanya dulu, Faik kesukaannya warna apa? Biru. Afif sukanya warna apa? Kuning. Kalau Keke apa? Kuning. Kanaya? Kuning. Ya, nanti Bu Zuli tanya lagi ya. Nah, dari ketiga warna tersebut, hai. Hai. Halo. Dari ketiga warna tersebut akan dicampur warnanya. Menurut anak-anak, bagaimana nih ketika warna itu dicampur? Abu-abu. Apa Ke? Akan menjadi warna yang lain.
Benar nggak kira-kira ya? Benar. Benar tidak ya? Nanti kita lihat ya. Nah, buku ini ada yang menulisnya. Siapa yang menulis cerita ini? Siapa namanya? Eli Lingga. Nah, kemudian ada ilustratornya. Siapa namanya? Coba Naomi maju ke depan dibaca. Ilustratornya siapa namanya? Ya. Ilustrator Aprilia. Siapa namanya? Rina. Ya, jadi ilustratornya adalah Aprilia Mukti Rina. Penulis itu siapa sih? Nulis cerita. Siapa Alinka? Nulis cerita. Yang menulis cerita. Kalau ilustrator siapa? Yang membuat gambar di mana, Ke? Di buku cerita. Pinter nih Faik ya. Jadi ada yang menulis cerita, ada juga yang menggambar cerita. Nah, kita lihat ya. Masih semangat tidak? Masih. Ya, abis ini pasti akan lebih seru lagi. Dah, lihat nih. Anak-anak jelas tidak? Coba kalau Bu Zuli tes dulu nih. Ini warna apa? Kuning. Berarti masih terlihat. Ini warna apa? Biru. Berarti masih terlihat. Ini warna apa? Merah. Berarti lampunya tidak usah dimatikan ya. Dah. Ya, lihat ya. Di dunia ini ada 3 warna utama. Ya. Ada 3 warna utama. Warna apa nih? Kuning, terus biru, merah ya. Ada 3 warna utama. Nah, lanjut. Ini dia 3 warna utamanya. Ini warna apa? Merah. Ini warna kuning. Warna apa? Merah. Yang ini warna apa? Kuning. Pinter. Wah, anak kelas 1 tidak ada yang tidak kenal warna ternyata ya. Udah tahu warna merah, warna kuning. Selanjutnya warna apa ini? Warna apa? Biru. Nah, jika kita campur, warna-warna itu akan menimbulkan suatu keajaiban. Apakah itu? Apa Keke? Warna-warna yang lain. Bener nggak sih Alza ya? Kira-kira kalau warna itu kita campur akan jadi warna yang lain? Iya. Oke, kita coba ya. Kita coba nih. Bener nggak sih? Kalau warna ini dicampur akan menjadi warna yang lain. Ayo, kita campur warna merah dan kuning. Baca yuk sama-sama. Prok, prok, prok. Jadi warnanya apa ya? Warna apa kira-kira? Warna apa? Jingga. Anak-anak sudah pernah coba? Di TK ya? Belum, ada yang belum. Coba kita cek. Tara, jadinya warna apa? Jingga. Nah, anak-anak masih mau mencampur warna lain? Mau? Warna apa ya? Yuk, ikutin. Kita ikuti Dino ya. Nah, bagaimana kalau kita mencampur warna apa nih? Warna apa? Merah dan biru. Mau? Mau? Mau tidak? Kimora mau? Kumaira, mau tidak kita campur warna merah dan biru? Mau? Baiklah. 1, 2, 3. Jadinya warna apa? Warna apa? Nah, Alinka warna apa Alinka? Hijau. Kalau timnya Keke warna apa? Kalau timnya Naomi warna apa? Ungu. Kita lihat ya, apa warnanya? Warna apa?
Warna apa nih? Ungu. Ternyata kalau warna merah dicampur dengan warna apa tadi? Biru akan menghasilkan warna ungu. Ada di sini yang suka warna ungu? Oh iya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Kita belum selesai katanya. Kita belum selesai kata Dino nih. Warna apa yang belum kita campur? Kuning, biru. Warna apa? Kuning, biru. Kuning sama? Bener nih. Kaufar, duduk sayang. Duduk nak. Nah, bener nggak sih yang belum dicampur warna kuning sama? Warna kuning sama biru. Kira-kira jadinya warna apa kalau kuning sama biru dicampur? Hijau. Warna apa Afika? Akifa. Warna hijau. Arkan, kalau warna apa tadi? Yang belum tadi warna apa? Hijau. Sama biru sama Biru sama kuning. kuning. Jadinya warna hijau. Benar tidak Arkan? Kita cek ya. Kita cek ya. Lihat nih. Nah, benar nih yang belum tadi warnanya biru sama kuning. Kita lakukan apa nih? Campur simsalabim. Jadinya warna apa Naila? Naila, warna apa Naila? Warna apa? Warna apa Naila? Hijau. Akifa. Tadi Akifa bilang warna apa? Hijau. Ternyata benar warna hijau. Wah, ternyata dari warna-warna tadi bisa menghasilkan warna yang baru ya. Sudah ada berapa warna ya? Tiga. Coba tadi yang pertama warna utamanya apa aja? Dengarkan baik-baik. Bu Zuli tanya tadi warna utamanya yang pertama ada warna apa aja? Sama kuning. Merah. Sama kuning. Bima, warna utama tadi warnanya apa aja di cerita Dino? Ada? Merah kuning. Merah. Ayo, merah. Bukan marah ya, tapi merah. Terus apa lagi Zikri? Kuning. Ternyata diam-diam Zikri menyimak loh. Ata, satu lagi tadi warna utamanya apa? Biru. Terus tadi dari tiga warna. Terus dicampur tadi yang pertama warna apa? Yang dicampur tadi yang warna merah sama kuning jadi warna apa? Jingga. Jadi berapa warna? Jadi berapa? 4 ya. Jadi 4 warna. Terus warna selanjutnya tadi apa? Yang kedua dicampur? Merah sama biru. Jadi warna apa? Warna ungu. Udah berapa warna nih? Berapa warna? 5. Anak-anak kan kalau tadi anak-anak baru tahu dari ceritanya si Dino. Mau tidak kalau kita membuktikan bersama-sama? Benar tidak sih? Kalau warna tadi dicampur menghasilkan warna yang baru? Mau tidak? Mau tidak? Yang bilang mau baru beberapa siswa nih. Mau tidak? Mau. Semangat, kasih semangat. Ya. Bisa tidak kita buat kesepakatan dulu? Bisa ya. Nah, nanti Bu Zuli akan bagi anak-anak ke dalam kelompok kecil. Nah, kelompoknya kita pakai kelompok belajar ini saja ya. Nah, nanti halo. Hai. Halo. Nanti mejanya digabungkan menjadi satu seperti kelompoknya Naomi dan kelompoknya Kanaya. Bisa? Bisa ya? Bisa? Baya bisa? Ya. Nanti setiap satu kelompok Bu Zuli akan memberikan nih gelas ya. Bu Zuli akan memberikan gelas plastik ya. Bu Zuli akan berikan gelas plastik. Masing-masing kelompok nanti dapat 6 gelas ya. Ya, 3 gelasnya sudah Bu Zuli isi dengan air. Nanti Bu Zuli kasih warna merah.
Warna utama apa aja? Merah, kuning, biru. Warna utama itu disebut juga warna primer ya. Ada warna merah, kuning, dan biru. Nah, tugas anak-anak, nanti kan Bu Zuli kasih lagi nih 3 gelas yang kosong. Ya, nih ada 3 gelas kosong. Nah, baik ya, satu kelompok ada berapa siswa? 4. Jadi, ya 1 orang bertugas untuk mengerjakan lembar kerja. Nah, jadi nih, dengarkan ya, Bu Zuli ulang lagi ya. 1, Bu Zuli akan kasih 1 lembar LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada warna primer. Ya, sudah lihat iir. Lihat ya. Ada warna primer, di sebelahnya ada warna sekunder. Warna primer itu warna utama. Warna sekunder itu adalah warna dari hasil pencampuran warna utama atau warna primer. Ya. Nanti misalkan kelompok Naomi, siapa yang mau mengerjakan LKPD-nya? Ya. Oke, berarti nanti Faik pegang ini ya. Nanti berarti tugasnya Naomi, Kaufar, dan Fatima adalah mencampur warnanya. Oke? Sampai sini mengerti tidak? Mengerti? Dah. Halo. Hai. Nah, nanti Bu Zuli di sini Bu Zuli kasih ada warna merah, kuning, sama biru. Kira-kira ada perubahan warna atau tidak? Ya. Kalau ada perubahan warnanya, warna apa? Misalkan warna jingga. Berarti Naomi nanti tugasnya mewarnai kotak yang putih ini menjadi warna jingga. Bisa? 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 Dah, Bu Zuli mau tanya sama kelompoknya Atta. Bagaimana hasil eksperimennya, berhasil tidak? Apakah ada warna lain yang kalian hasilkan, yang anak-anak hasilkan? Ada? Tadi warna apa? Warna apa? Tadi kata Baya warna hitam selain warna jingga, hijau, dan ungu. Jadi warna hitam. Dari warna apa? Apa? Biru, ungu. Udah, di Bu Zuli menemukan di beberapa kelompok ada yang menghasilkan warna baru selain warna apa tadi? Jingga, terus warna hijau dan warna ungu. Ya. Tadi kelompoknya Kanaya menghasilkan warna apa tadi? Coklat apa? Coklat ya. Terus kelompoknya Keke menghasilkan warna hitam. Bu Zuli tanya, kenapa bisa warna? Oh iya, kelompok Arkan juga. Kenapa menghasilkan warna hitam? Kata Keke tadi apa?
dicampur warna merah, biru, merah, biru, ungu, dan kuning. Jadilah warna hitam. Terus kelompoknya kananya tadi warna apa? Coklat. Dari warna apa, Nak? Warna merah, kuning, hijau. Merah, kuning, dan apa, Pak? Ulang. Merah, kuning, hijau. Jadi warna apa? Coklat. Nah, ternyata dari 3 warna utama tadi, dari 3 warna primer tadi bisa menghasilkan banyak warna ya. Bagaimana anak-anak belajar hari ini, senang atau tidak? Senang? Apa Naila? Senang banget. Senang banget. Oh, seru, senang. Apalagi? Senang banget. Ini Alinka suka banget. Iya. Happy? Ada yang sedih? Tidak. Kalau nanti kita adakan eksperimen yang lain, mau tidak? Mau. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Nanti Bu Zuli akan tempel ya. Nih, lihat nih. Bu Zuli akan tempel ekspresi ini. Nah, kalau kalian senang berarti tempel di gambar yang ini. Ya, Bu Zuli kasih post-it. Nah, lihat nih. Supaya jelas ya. Kalau anak-anak senang, tempelnya nanti di gambar ini ya. Kalau anak-anak sedih, nggak suka sama pelajaran hari ini, boleh tempel di gambar yang ini. Gambarnya apa nih? Sedih. Nah, kalau kalian kesel, boleh ditempel di sini ya. Sepedanya boleh dikasih ke Bu Zuli. Yo. Terima kasih, boleh duduk lagi yuk. Nah, yuk. Ya. Sudah semuanya ya? Sudah tempel post-itnya semua? Sudah, yuk. Dah. Semoga pelajaran hari ini bisa diambil yang baiknya sama anak-anak ya. Dah, sekarang karena sudah bel istirahat, anak-anak boleh istirahat, tapi dengan tertib. Tadi Bu Zuli mengamati kelompoknya kalian semua ya. Kelompok yang tertib akan Ibu berikan reward. Nanti saat pulang sekolah, rewardnya boleh diambil ke Bu Zuli. Kelompok siapakah itu? Oh iya, hadiah. Kasih hadiah sama Bu Zuli ya. Nah, yang tertib itu tadi kelompoknya Keke sama kelompoknya Kafi. Ya, nanti pulang sekolah boleh ambil hadiahnya di Bu Zuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kali ini kita akan melaksanakan tahapan pasca observasi interview bersama coach saya. Ada di sebelah saya Ibu Zulistaningsih. Terima kasih atas waktunya Bu. Dan tak lupa hari ini ditemani oleh Ibu pengajar praktik kita yang luar biasa, Ibu Sukasni. Terima kasih atas waktunya Bu. Jadi hari ini kita akan melangsungkan tahapan pasca observasi, di mana observasi sudah dilaksanakan di tanggal 19 Januari kemarin. Mudah-mudahan dari sini akan banyak menambah
wawasan kita dan meningkatkan kompetensi kita di dalam hal coaching dan pembelajaran di kelas. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Zuli? Sehat? Sehat, Ervin. Ya. Gimana pagi ini? Sedang sibuk atau sudah kosong nih? Pagi ini kebetulan hari ini kan salah satunya lagi belajar di rumah nih, Pak. Oh, belajar di rumah. Iya, karena dipersiapkan untuk menguji kelas 6. Oh. Tapi yang lah nanti ujinya jam 10-an. Siap. Jadi Ujian pagi ini praktik ya? kosong, iya. Baik Ibu, sesuai dengan rencana kita kemarin, setelah kita mengadakan observasi di kelas pembelajarannya Bu Suli, berikutnya kita akan melakukan pasca observasi. Boleh ya minta waktunya sebentar untuk Boleh. kita coba diskusi ya tentang Siap. bagaimana kemarin Ibu ngajar, terus kira-kira nanti hal apa yang, terutama saya nih pengen belajar banyak sama Ibu. Luar biasa kemarin ngajarnya. Aku suka gitu ya. Menghadapi sekian banyak anak ya dengan ragam ya, anak-anak Karakteristik juga yang berbeda ya, Pak. betul. Jadi kelas 1 kan apalagi butuh pendampingan yang penuh ya. Baik Ibu, kemarin saat kita lakukan observasi di kelas, kira-kira menurut Ibu sudah tercapai belum target-target yang Ibu inginkan untuk pembelajaran di kelas Ibu? Dan susah nih kalau ditanya kayak gini. Iya. Target sebenarnya sih sudah sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan ya, Pak Ervin gitu. Cuma memang ada beberapa yang sepertinya harus saya tingkatkan kembangkan kembali gitu. Kalau untuk pembelajaran proses dari awal sampai akhir sih secara keseluruhan sudah sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Terus kemungkinan ada kayak kemarin tuh ketika percobaan gitu ada hal-hal yang anak-anak kelebihan di menuangnya gitu ya, warnanya gitu sehingga menghasilkan warna yang berbeda, itu sudah ada di udah ada di pikiran saya gitu. Dan itu memang mungkin di awal memang sudah saya sengaja gitu, Pak. Ketika nanti kalau saya menggunakan media yang berbentuk mungkin pakai krayon gitu, itu kan anak-anak sudah bisa memprediksi kemungkinan muncul warna barunya gitu. Ketika misalnya mereka awalnya sudah masuk di warna merah nih ya sih, terus dicampur sama warna kuning gitu. Ketika itu sudah terjadi perubahan warna, mereka secara otomatis akan langsung stop, berhenti gitu. Oh, udah berubah gitu. Tapi kalau ketika kita menggunakan cairan gitu, kemarin kan pakai pewarna makaran ya Pak gitu, walaupun agak kelas jadi gaduh gitu ya, becek gitu. Tapi hal itu jadi ketika kelebihan, wah Bu, kok warnanya nggak jadi warna hijau gitu, Bu kok jadinya warna coklat gitu. Jadi lebih pekat jadi gitu ya? Iya gitu. Jadi hal-hal yang warna-warna di luar prediksi itu jadi lebih muncul gitu, dan anak jadi lebih ada pengetahuan yang baru ya buat mereka gitu. Oh jadi kalau menuang ini harus ada harus proporsinya bagus, proporsinya harus sama gitu ya, tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih kekurangan seperti itu. 1:1 ya misalnya. Oke, itu dari segi strategi ya. Kemudian Ibu sudah mengantisipasi bakal ada warna yang muncul baru ya. Yang ketika misalnya prediksinya dari kuning dan biru menjadi hijau, ternyata ini agak kehitam-hitaman gitu ya. Coklat ya kemarin kalau nggak salah, muncul warna coklat. Oke. Kemudian dari diferensiasinya sendiri Bu. Ibu, menurut Ibu di kelas kemarin itu, apakah ekspektasi kita di awal bahwa ini akan berjalan diferensiasinya, baik itu prosesnya maupun kontennya, menurut Ibu sendiri bagaimana? Kalau untuk dari proses sama konten sih sudah, kalau ini menurut saya ya Pak, kan nggak tahu kalau menurut penilaian Bapak nih. Oh iya. Semuanya sudah berjalan kalau menurut saya Bu.
Karena terus terang untuk menghadapi anak kelas 1 itu butuh talenta seperti ibu nih, membackup kelasnya. Ya kalau menurut saya sendiri sih itu sudah bisa sudah terjalan ya Iya, Pak di kelas gitu. Mungkin lebih kepada nanti nextnya itu untuk ke diferensi produknya, karena kan kemarin memang produk yang dihasilkan sama anak-anak semua sama ya Masih Pak, sama, menghasilkan warna yang sama gitu, Iya. walaupun ada beberapa kelompok yang menghasilkan produk warna yang berbeda. Warna berbeda. Ya, tapi itu belum menyeluruh di seluruh kelompok yang ada. Dari dari 6 kelompok yang ada itu baru muncul di 2 kelompok gitu, yang anaknya memang mungkin kelompoknya itu si dominannya ini lebih kayak pengen cari tahu Iya, gitu, sedangkan yang lainnya, kelompok yang lain itu masih rata gitu. Ya, kemudian saya lihat prosesnya ya, kalau dari diferensiasi prosesnya, kemudian kontennya sangat lengkap ya. Itu apakah itu terbiasa dalam pembelajaran ibu atau tertentu saja? Kalau untuk setiap hari tidak semua sih Pak, maksudnya tidak semua pembelajaran diferensiasi ini saya terapkan untuk semua materi-materi pembelajaran gitu. Ada beberapa yang mungkin tidak saya menerapkan hal itu gitu, apalagi kalau misalkan untuk kayak penguatan belajar menulis seperti itu kan, itu tidak bisa diterapkan ke semua pembelajaran juga ya Pak. Dan untuk membuat dari modul ajar, media itu juga membutuhkan waktu itu. Dan itu yang saya terkadang sulit untuk mengatur waktu saya sendiri, lebih kepada manajemen dirinya ya Pak. Seperti itu. Tapi kalau misalkan setiap harinya anak belajar sambil bernyanyi, kemudian melihat video atau itu setiap hari saya terapkan hal itu di kelas. Ya, artinya walaupun minimal ada ya diferensiasi proses maupun konten ya. Tidak semuanya diferensiasi saya terapkan setiap hari. Setiap proses konten produk. Ya. Baik. Demikianlah tahapan kemudian aksi nyata saya. Modul 2.3 dari untuk pembelajaran yang kemarin Ibu Sekian, laksanakan, terima kira-kira kasih. ada Salam dan kendala? bahagia. Mari terus semangat untuk bergerak, dan menggerakkan. Kendala yang saya hadapi itu lebih kepada pelaksanaan kesepakatan kelasnya ya Pak. Gitu. Namanya anak kelas 1 ya Pak. Betul. Ketika dia sudah menerima sesuatu hal yang menarik untuk mereka, dia pasti langsung pengen buru-buru tuh gitu. Mencoba apa yang ada di depan dia gitu, yang menarik buat mereka gitu. Lebih kepada itu sih, penanaman karakternya ke anak-anak. Tapi sejauh pengamatan saya kemarin dari awal sampai dengan proses refleksi itu saya melihat satu, strateginya bagus ya, kemudian diferensiasinya berjalan dengan baik. Kalau saya misal tanya Bu Zuli tentang scoring nih, kita mau coba-coba menilai, tapi bukan saya yang menilai, Ibu sendiri yang menilai diri sendiri Pak. Kalau dikasih skor 1 sampai 10, kira-kira Ibu menilai diri sendiri ada di posisi mana? Berapa ya Pak? Kalau saya nilai 10, bisa nggak ya nanti saya pedean banget nih Pak. Berapa ya? 9 kali ya Pak 9. Ya. Karena memang masih ada hal-hal yang harus saya perbaiki lagi pastinya. Karena kan manusia itu tempatnya bukan manusia yang sempurna ya Pak. Pasti ada kesalahan. Untuk hal yang kurang itu menurut Ibu di bagian mana, dan kira-kira rencana tindak lanjut Ibu untuk memenuhi itu harus seperti apa? Untuk mencapai biar sempurna nih Pak, tapi kayaknya butuh proses untuk mencapai hal itu. Itu lebih kepada, kalau di anak kelas 1 untuk secara materi mungkin lebih mudah nih Pak gitu. Mungkin guru-guru juga kalau melihat kalau kelas 1 mah gampang, cuma baca tulis gitu kan. Tapi bukan hal itu gitu, tapi lebih kepada penanaman konsepnya kepada anak-anak, kemudian penanaman pendidikan karakternya ya Pak gitu. Ketika anak itu dari kelas 1 sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif gitu, pasti kedepannya itu akan lebih mudah ya Pak gitu, karena dia terbiasa dengan
hal-hal yang baik gitu. Jadi kalau menurut saya tuh lebih kepada itu ya, penanaman pendidikan karakternya kepada anak-anak. Gitu. Dan bagaimana tindak lanjutnya yang harus saya lakukan? Tentunya yang pertama dalam kita menanamkan pendidikan ini tidak bisa bergerak sendiri. Pasti kita harus berkolaborasi gitu. Betul. Terutama kalau di sekolah pastinya dengan rekan-rekan guru ya, dengan rekan sejawat gitu. Dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Dan kembali lagi kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua mereka. Karena kan anak-anak memang sejatinya itu lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Dan ketika kita sudah menerapkan pendidikan karakter kepada anak-anak, budaya-budaya positif kepada anak-anak di sekolah, dan itu tidak dilanjutkan lagi di rumah, ya itu hanya berhenti sampai di sini saja di sekolah gitu. Ya balik ketika di rumah ya itu akan kembali lagi gitu dengan kebiasaan mereka gitu. Apalagi tidak adanya kayak batasan-batasan dari orang tua. Itu pentingnya kolaborasi kita dengan orang tua ya. Iya, betul. Jadi berapa? 10 dari jam 10 sampai jam 7 lagi besoknya. Itu kan ranahnya orang tua. Ranahnya orang tua. Betul. Gitu. Kita hanya sekitar 3 sampai 4 jam saja di sekolah. Betul, jadi bagaimana orang tua memberikan pendidikan keluarga yang baik gitu kan? Itu harus sinkron dengan pendidikan yang ada di sekolah. Iya. Ketika kita sudah menerapkan kayak contoh hal kecil gitu, kayak misalkan anak-anak kamu nggak boleh main handphone ya terlalu lama gitu. Di sekolah kita udah seperti itu ya, padahal anak-anak juga, apalagi kalau di kelas rendah kan memang mereka tidak bawa handphone ya Pak gitu. Ketika di rumahnya orang tuanya los gitu aja, ya itu percuma, akan sia-sia aja gitu Pak. Walaupun kita memang tidak memungkiri bahwa anak-anak zaman sekarang ini tidak bisa lepas dari yang namanya handphone gitu. Tapi tetap harus ada aturannya. Baik. Bu, ini terkait dengan tadi penskoran tadi nih, kan kita tentunya butuh pengembangan diri ya, baik itu yang sifatnya kompetensi dalam hal mengajar, apalagi skill kita harus ke anak-anak, manajemennya harus bagus dan sebagainya. Kira-kira yang dibutuhkan Ibu untuk pengembangan diri apa? Pengembangan diri saya ya Pak. Yang pertama mungkin saya harus lebih banyak bertanya juga ya Pak sama rekan sejawat saya gitu, karena terkadang kita sulit untuk menilai diri kita sendiri Pak. Karena kita sudah merasa sempurna aja gitu, padahal sih banyak banget kekurangannya ya. Jadi harus ya itu banyak-banyak tanya sama rekan sejawat kita, terus teman-teman senior kita gitu, karena ya harus mau dinilai sama teman kalau kita tuh ternyata ada kekurangannya, supaya ada perbaikan ke depannya. Terus yang kedua mungkin kita harus sering-sering kayak cari inspirasi. Bisa sekarang banyak banget konten kreator melalui media YouTube, Instagram atau TikTok gitu. Kita bisa lihat dari situ. Dengan lihat itu, oh ini bagus ya gitu. Siapa tahu kita bisa menerapkan hal itu di kelas kita juga gitu. Tapi dengan sesuai dengan karakteristik yang ada di kelas kita ya Pak gitu. Karena kita nggak bisa plok ketika oh ini diterapkan di sini bisa nih kita coba di kelas kita, tapi kita harus sesuaikan itu. Jadi kita harus ada pengembangan lagi seperti itu. Nah terus sekarang juga sudah ada aplikasi PMM nih yang sudah disiapkan sama pemerintah ya Pak gitu. Nah di situ juga banyak sekali modul-modul ajar yang bagus, kemudian media pembelajaran yang menarik. Nah kita bisa adopt dari situ. Terutama tadi terkait dengan kompetensi sosial emosional ya. Pada saat Ibu tadi mengembangkannya di kelas dengan cara integratif ke kurikulum, itu mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan gitu Ibu. Di PMM itu kan banyak kesempatan kita untuk melihat role modelnya, kemudian bagaimana aplikasi teman-teman di daerah lain atau di sekolah lain, itu cukup menjadi inspirasi bagi kita ya. Kemudian ukuran keberhasilannya itu apa Bu? Ketika Ibu sudah melakukan pengembangan diri itu? Ukuran keberhasilannya Pak Ervin. Kalau pendidikan karakter tuh untuk sosial emosional itu agak sulit ya Pak gitu. Apalagi kalau misalnya pakai durasi berapa lama untuk pengembangannya, itu ketika kita anak-anak sudah terbiasa dari hal-hal yang kecil kayak naruh
ambil buku ya nak, di rak baca buku itu ambil, terus mereka bisa meletakkan kembali sesuai dengan peletakan awal. Menurut saya itu sudah ada proses ya Pak, dan ada perubahan. Nah terus kayak misalkan tanpa kita harus susul lagi nih ketika bunyi bel, terus anak-anak biasanya kan nih anak-anak udah langsung berdiri, otomatis langsung pengen lari keluar Pak. Nah kalau misalkan anak-anak udah ucapkan alhamdulillah dengan bahasa yang istilahnya lebih bagus ya Pak, atau dengan kata-kata ucapan syukur, terus keluar secara bergantian sama temannya, itu juga sudah nampak gitu. Terus ketika upacara di depan nih Pak, biasanya kita selalu yang bunyi udah bel, baris yang rapi gitu. Nah ketika anak-anak sudah bisa baris sesuai dengan barisan kelasnya, sudah rapi, menurut saya itu sudah nampak progresnya. Ya. Kita bandingkan dengan awal masuk kelas 1 ya. Barisin aja cukup lama. Ada yang nangis. Tapi saya melihat progresnya luar biasa. Semester 1 sudah mulai tertib ya. Iya, kemudian dalam beberapa menit langsung bisa sigap anak-anak berbaris di kelasnya gitu ya. Ya, walaupun memang masih ada beberapa ya Pervin yang memang harus selalu diingatkan lagi gitu. Makanya itu semuanya berproses. Ya. Baik, saya kira itu obrolan kita hari ini Bu. Mudah-mudahan menambah skill kita di kelas berikutnya. Amin. Kemudian Ibu makin sukses di kelas ya. Amin. Dengan anak-anak yang lucu-lucu gitu. Tapi mungkin gantian Bepeng jadi kelas 1. Ini wurinya udah kelihatan duluan kalau ngadepin anak kelas 1 ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pervin. Sukses juga untuk Pervin. Insyaallah. Amin. Baik, demikianlah diskusi kita pasca observasi interview bersama Koci. Ada di sebelah saya Ibu Zuli dan ditemani pengajar praktik saya Ibu Sukasni. Sudah kita laksanakan dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa menambah kompetensi kita dalam hal coaching dan juga menambah wawasan kita dalam hal strategi pembelajaran di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tahapan aksi nyata saya, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia, mari terus semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan.